Pemuda-pemudi yang luar biasa. Haleluya. Mari segenap kita bangkit berdiri. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Mari kita siapkan segenap hati kita.
Tuhan Yesus, pada sore hari ini Bapa, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa setiap hidup kami Tuhan. Karena kan hanya dekat Allah-Mu dan hanya dekat padamu Tuhan. Kami merasa tenang, kami merasa kekuatan baru menjadi milik kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapa, setiap kami bersorak-sorai akan Engkau Tuhan, memuji akan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya Bapa bahwa Engkau Allah yang luar biasa ada bersama-sama dengan kami Bapa di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami percaya kami punya kuasa menghancurkan menolak kuasa kegelapan setan iblis penipu tidak berkuasa atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, pikiran-pikiran mengembara di dalam nama Tuhan Yesus, bermain-main yang mencuri sukacita kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, biarlah Tuhan Yesus hadirat-Mu yang mengalir, mengurapi setiap kami Tuhan, dan kami melepaskan hadirat-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami Bapa di tempat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. 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 Mari kita membawa pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita, bertepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Syukur dengan penuh pujian, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama puji Dia, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Sebab Tuhan baik, anugerah
kita tetap masih bersuka cita memuji Tuhan, amin. Amin. Coba sapa kiri Haleluya. kanannya, berikan dia semangat yang baru bagi setiap kiri kanan kita. Haleluya. Haleluya. Sekalian goncangkan badannya. Mari kita bersemangat lebih muji Tuhan lagi. Haleluya. Mari kita bersemangat angkat puji pujian kita Tuhan lebih kepada lagi. Dia. Haleluya. Sebab dia Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Haleluya. 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 Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. So Tuhan hadir memimpin setiap kami Haleluya. Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita tetap bersuka cita. Amin. Amin. Mari kita katakan. Tuhan Engkau hadir
Tuhan. Firman-Mu akan digenapi. Setiap lutut akan bertelut menyembah Tuhan. Bahkan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Bapa yang berada di sorga. Kami percaya firman Tuhan akan digenapi. Tuhan akan memakai setiap kami Tuhan Yesus. Untuk ambil bagian memberitakan Injil-Mu Tuhan Yesus. Supaya setiap jiwa-jiwa datang kepadamu dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan menerima Engkau secara pribadi dalam kehidupan mereka supaya keselamatan yang Engkau sudah sediakan itu menjadi milik jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu untuk waktu yang indah Engkau berikan. Kami bisa memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Engkau Tuhan dengan segenap kehidupan kami Tuhan. Sebab Kau Tuhan kami yang layak disembah, yang layak dipuji, yang layak ditinggikan. Segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Raja di atas segala raja Tuhan, di atas segala Tuhan. Dan kebenaran-Mu akan disampaikan. Kuasa pengurapan Tuhan bekerja luar biasa di dalam nama Yesus. Dan setiap umat Tuhan sudah membukakan hati buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka menerimanya dengan penuh sukacita. Dan mereka mengerti sebab Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini hingga pada akhirnya. Kami tahu Tuhan hanya Engkau yang bekerja. Hanya lawatan Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa. Karena bukan kuat dan gagah, tapi oleh karena Roh Tuhan yang bekerja luar biasa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan kami mengusirkan segala perjalanan setan, kegelapan, kekacauan, tidak mengerti firman Tuhan. Beranjak keluar dalam nama Yesus. Roh ilah zaman ini menggelapkan, membutakan mata rohani jiwa-jiwa kami usirkan semua. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa yang berada di sorga. Terpujilah nama-Mu untuk Roh-Mu yang bekerja begitu dahsyat, begitu ajaib. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersama-sama, kita berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Mari silakan duduk. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan, haleluya. Menjadi pemuda-pemudi di dalam Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan, haleluya. Iya, yang mengerjakan pekerjaan Tuhan ya. Yang menjadi pelaku firman Tuhan, tidak hanya menjadi pendengar. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran dan kebenaran itu akan membebaskan. Nah, membebaskan saudara, nah dari perkara-perkara ini ya, dunia, perkara-perkara daging atau mungkin selama ini belum begitu peduli dengan kehidupan rohnya saudara. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan, saudara akan dibebaskan, dilepaskan. Haleluya. Supaya sepenuhnya Roh Tuhan bekerja di dalam hidup saudara, membuat nah saudara akan bisa mengerti perkara-perkara roh. Puji nama Tuhan. Nah seperti firman Tuhan pada hari ini, nah hanya dapat dinilai secara rohani ya. Tanpa menjadi manusia roh tidak akan bisa menilai perkara-perkara roh ya. Karena manusia duniawi tentu itu bertolak belakang dengan manusia roh. Gak bisa ketemu saudara ya. Sampai kapanpun tidak akan bisa ketemu. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, makanya Tuhan menginginkan setiap anak-anak Tuhan yang sudah menyatakan dirinya menjadi anak Tuhan, yang menyatakan dirinya sudah diselamatkan, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, nah dia akan menjadi manusia roh. 1 Korintus 2 ayat 14. Semua buka Alkitabnya ya. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Seharusnya saudara bisa share ini ya. Setiap minggu kan ada undangannya. Nah saudara share lah di sosmed saudara ya. Haleluya. Nah ya itu tandanya saudara suka perkara roh. Ya, mendukung pekerjaan Tuhan. Nah supaya nah teman-teman saudara bisa melihat, nah ya, karena saudara tentu, nah ini ada kuasanya ya, mereka melihat dan mereka bisa datang. Puji nama Tuhan ya untuk kedepannya. Nah saudara bisa ambil bagian. Sudah dapat semuanya? Haleluya. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 2 ayat 14, 1-2 ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan.
dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Oh, luar biasa ya. Ini kebenaran firman Tuhan. Alkitab menuliskannya. Betapa Tuhan menginginkan setiap anak-anak Tuhan itu menjadi manusia roh. Haleluya. Ya, jadi manusia duniawinya itu saudara itu semakin dikikis, semakin dihilangkan daripada kehidupannya. Siapa yang menghilangkannya, siapa mengikisnya, tentu ada bagian saudara ya. Untuk bisa mengerjakannya, ada kerinduan bagi saudara untuk bisa diobatkan, diperbarui supaya manusia rohnya itu lebih menonjol daripada manusia duniawi. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, kita harus menuju ke sana. Saudara harus menuju ke sana, harus merindukan ya, menjadi manusia-manusia roh. Kalaupun masih hidup di bumi, masih hidup saudara ya, secara daging masih ada di bumi ini. Tetapi setiap kita, setiap saudara bisa hidup menjadi manusia roh. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, yaitu buktinya saudara sudah menjadi anak Tuhan, sudah diselamatkan. Nah tetapi kalau saudara sudah lama mengikut Tuhan, tapi masih manusia duniawinya yang masih menonjol, nah ini perlu dipertanyakan atau perlu diperdamaikan lagi ya, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Atau saudara masih terikat manusia-manusia lama, masih terikat saudara kepada kinan daging, kinan dosa. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, itu akan membuat saudara jauh daripada manusia roh, dan itu akan membawa saudara kepada manusia duniawi ya. Kalau terus menerus hidup di dalam manusia duniawi, nah dia tidak akan bisa mengerti, tidak akan bisa menerima saudara perkara-perkara daripada Roh Kudus ya, tidak akan bisa diterima. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, firman Tuhan berkata 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada dalam Kristus? Katakan saya. Loh, angkat tangannya tinggi-tinggi. Siapa yang sudah di dalam Yesus Kristus? Katakan saya. Oke, puji Tuhan ya. Jadi kalau saudara berani berkata dan benar-benar yakin, benar-benar percaya bahwa saudara sudah di dalam Kristus, maka firman Tuhan akan digenapi. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Haleluya. Pastikan saudara baru. Menjadi ciptaan yang baru, kalaupun tubuh saudara ini masih yang lama ya, tetapi saudara bisa menjadi ciptaan yang baru. Yang baru itu apa? Rohnya tadi. Haleluya. Rohnya tadi menjadi baru. Yang tidak suka Tuhan menjadi suka. Yang tidak suka perkara-perkara roh menjadi suka. Yang tidak suka firman Tuhan menjadi suka firman Tuhan. Yang tidak suka berdoa menjadi suka berdoa. Ya, tidak menginginkan saudara untuk ibadah menjadi menginginkan, bahkan merindukannya. Jadi benar-benarlah dia sudah di dalam Kristus Yesus. Karena dia sudah menjadi apa? Ciptaan baru. Tetapi coba selidiki hati saudara. Tapi kalau saudara suka menjauh dari ibadah, dari perkara roh, dari doa, daripada firman Tuhan. Nah ini perlu masih dipertanyakan. Benarkah sudah menjadi ciptaan baru? Benarkah sudah di dalam Kristus? Atau hanya mengaku-ngaku saudara sudah dalam Kristus, tapi hidupnya belum di dalam Kristus. Karena firman Tuhan harus digenapi. Jadi siapa yang dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Berarti yang lama itu sebelum saudara di dalam Kristus itu sudah tidak ada lagi. Haleluya. Nah kalaupun belum sempurna, tetapi saudara itu mengikis ya, terkikis dari kehidupan saudara. Semakin hari semakin tidak ada, semakin hari semakin tidak ada. Manusia duniawinya semakin hari semakin tidak ada, tetapi manusia rohnya semakin nyata di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Itu namanya apa saudara? Di dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Haleluya. Nah menjadi ciptaan baru. Jadi pikiran-pikiran saudara juga pikiran baru. Dahulu sebelum dalam Kristus memikirkan saudara, oh ini malam minggu atau ini liburan atau saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah saudara ngertilah ya apa yang saudara kerjakan, lakukan. Nah itu kan pikiran-pikiran dahulu sebelum di dalam Kristus. Tetapi setelah dalam Kristus coba selidiki. Berubah gak pikiran saudara? Pernahkah gak memikirkan perkara roh?
Pernah nggak memikirkan saudara, kehendak Tuhan, apa ya kehendak Tuhan dalam hidupku ya? Aduh, bagaimana hidupku ini, sudah berkenan nggak kepada Tuhan? Apakah aku sudah bertumbuh, apakah aku sudah berubah atau tidak? Nah, jikalau saudara pernah memikirkan hal seperti itu, berarti sudah mengalami perubahan. Tetapi kalau saudara hanya memikirkan bagaimana ya supaya aku nyaman, bagaimana daging ini supaya enak, supaya aku tidak terganggu. Nah ya, lebih banyak misalnya untuk ya perkara-perkara inilah ya, perkara-perkara duniawi, perkara-perkara sekuler, tetapi tidak sedikit pun memikirkan perkara roh. Bahkan hari Minggu bisa lupa, apalagi hari Sabtu. Kalau hari Minggu mungkin ya, bisa dia ingat saudara, kena ada misalnya dilihatnya temannya, ya siap-siap, loh kamu mau kemana? Mau ke gereja, oh baru dia sadar, oh ini hari Minggu toh, iya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Nah berarti, nah ini tadi belum ini saudara ya, menjadi ciptaan baru, belum ini di dalam Kristus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau begitu keadaan saudara, ayo diperbarui. Haleluya, diperbarui, yuk masuk dalam Kristus, yuk masuk di dalam Tuhan. Haleluya, masuk saudara ya, supaya benar-benar menjadi ciptaan baru. Yang lama itu benar-benar sudah berlalu, tapi yang baru itu sudah datang. Haleluya. Nah ya, jadi itu buktinya setiap orang yang sudah di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Nah jadi dia menjadi ciptaan baru ya, ada perubahan di dalam kehidupannya. Kalaupun secara tubuh jasmani saudara dia tidak berubah, tetapi secara roh dia mengalami perubahan, bahkan perubahan yang luar biasa. Berarti dia benar-benar di dalam Kristus, bahkan dia semakin merindukan, semakin menginginkan lebih lagi perkara-perkara roh. Berarti dia sudah di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Dan jikalau begitu kehidupannya, berarti dia akan suka saudara, bahkan dikatakan akan bisa memahami, bisa dinilai. Nah kehidupan ini ya, perkara-perkara roh ini secara rohani. Haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi manusia duniawi itu saudara, nah itu tadi ya, bisa saja dia memang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupannya. Tetapi saudara dia gak mau berubah. Dia mau tetap terikat dalam dosa. Tetap terikat kepada manusia lamanya. Tetap terikat kepada manusia duniawi. Gak mau dinasihati, gak mau ditegur, gak mau saudara untuk melakukan firman Tuhan. Berarti itu saudara kesalahannya siapa? Kepada orang tersebut. Haleluya. Bukan Tuhan tidak bekerja, bukan firman Tuhan tidak bekerja. Tuhan bekerja, firman Tuhan bekerja, tetapi saudara ada bagian daripada anak Tuhan tersebut saudara untuk meresponi, haleluya, untuk merespon, menyambut firman Tuhan dan saudara ya, memasukkan dalam hidupnya, bahkan lebih lagi melakukannya. Haleluya. Nah ya saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, yuk mari selidiki apakah saudara masih kompromi kepada dosa, masih tipu-tipu. Nah saudara sekolah atau kuliah masih tipu-tipu, masih contek-contek. Nah ya saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, atau mengikut yang lain, bagaimana supaya saudara menonjol dengan cara-cara inilah ya yang tidak benar saudara. Atau saudara bekerja juga, oh bagaimana ya, nah yang lain itu bisa aku sikut supaya aku bisa naik. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, itu berarti masih dalam manusia duniawi. Seharusnya saudara tidak seperti itu jikalau dia sudah di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Dia ya. Nah seharusnya tidak seperti itu saudara ya, karena dia sudah dalam Tuhan Yesus. Nah seperti firman Tuhan tadi ya, 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Puji nama Tuhan, biar itu jadi ya, bagi setiap pemuda, bagi setiap pemudi. Pastikan saudara, yang lama itu sudah berlalu. Yang lama itu sudah berlalu, mungkin mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah dendam, benci, iri, tidak suka kalau orang lain berhasil, tidak suka misalnya jika orang lain lebih baik saudara. Nah tidak suka, ya inilah untuk hal yang baik, sukanya hal yang tidak baik, hal yang tidak benar. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah itu semuanya adalah manusia-manusia lama ya. Jadi itu semuanya harus berlalu daripada kehidupan saudara. Haleluya. Saudara berkuasa ya untuk keluar dari sana. Haleluya. Karena firman Tuhan berkata saudara menjadi ciptaan baru. Menjadi apa saudara? Ciptaan baru. Bukan ciptaan lama lagi, tapi menjadi ciptaan baru. Mari hidup di dalam hal-hal yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Kalaupun saudara masih muda, masih
masih pemuda, masih pemudi, masih hidup dalam dunia ini. Justru karena kita masih hidup dalam dunia ini, kita harus melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Apakah bisa saudara? Bisa. Tergantung kepada saudara mau atau tidak. Kalau saudara mau tentu bisa. Haleluya. Tapi jikalau saudara tidak mau atau menunda-nunda atau berlambat-lambat saudara, ya inilah ya, atau menolak saudara firman Tuhan, tentu itu tidak akan bisa bekerja ya, karena Tuhan tidak memaksa ya. Tuhan tidak memaksa saudara, tapi bagian Tuhan lakukan. Tuhan berkata, siapa yang ada di dalam aku, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Saya percaya saudara, setiap kita suka yang baru kan? Siapa suka yang baru? Katakan saya. Oh tentulah ya, suka hal yang baru, ya kan? Nah ya, kamar saudara juga mungkin, saudara obah-obah. Walaupun saudara ya kamar itu ya cukuplah, situ ada tempat tidur, cuma meja atau bagaimana. Atau saudara punya apartemen, aduh aku bosan nih dengan gaya seperti ini. Mungkin ya saudara ubah, ya mungkin saudara tempat tidurnya ke arah timur, saudara ubah menjadi ke arah barat. Mejanya ke arah utara, saudara ubah ke arah selatan. Karena ini ingin hal yang baru, ya kan? Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Nah ingin hal yang baru, karena aduh bosan begini terus. Nah saudara pun ingin suasana yang baru. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, kita juga begitulah. Kita sudah menjadi ciptaan baru, sukalah hal yang baru. Haleluya. Suka lagi, terus lagi, rindu lagi. Tuhan aku rindu lagi Tuhan hal yang baru yang daripadamu. Aku rindu Tuhan hal yang baru, Tuhan aku ingin lagi, aku ingin lagi. Maka Tuhan akan nyatakan di dalam hidup saudara. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah saudara, bagaimana itu manusia duniawi ya? Karena tadi kan sudah dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Kalaupun dia datang ibadah, tapi kalau dia terus menjadi manusia duniawi, nggak akan bisa, sudah nggak nyambung, nggak connect. Mungkin salah itu apanya ya, kabelnya atau chargernya saudara. Jadi nggak connect, nggak nyambung, ya nggak bisa ya. Kalaupun mungkin saudara dia kecolok, tapi nggak bisa nyambung karena ini tadi nggak ada hubungan manusia duniawi dengan Roh Allah. Haleluya, nggak ada saudara ya. Nah, koneknya saudara manusia roh itu dengan manusia dunia nggak bisa. Haleluya. Nah ya, bagaimana supaya bisa nyambung, bisa saudara ya, terhubung, yaitu harus menjadi manusia roh. Haleluya. Nah ya, jadi tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Kan sayang sekali, ikut Tuhan tapi nggak bisa menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Padahal kita perlu Roh Allah. Roh Allah itu saudara memimpin, membawa kita kepada segala kebenaran. Haleluya. Nah jadi kalau kita jauh dari Roh Allah, kita dibawa kemana ini nanti? Gak ada saudara, kita akan bawa hidup kita ini ya sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan ini ya pengertian kita, sesuai dengan keinginan daging kita lah. Ya, seperti itu saudara, jikalau tidak ada Roh Allah, makanya yuk semuanya berubah. Haleluya, supaya manusia duniawinya itu tidak ada, supaya bisa menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Kalau tidak saudara tidak akan bisa menerima apa yang berasal daripada Roh Allah. Manusia duniawi itu bagaimana ya? Coba kita lihat ini contohnya saudara. 1 Korintus pasal 3 ayat 2 dan ayat 3. Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah kalaupun kita manusia saudara, tapi Tuhan inginkan kita hidup sebagai manusia roh. Manusiawi aja sudah tinggi tuh ya. Ya kan, memanusiakan secara manusiawi. Nah itu, sudah bagus saudara. Tapi lebih bagus lagi manusia itu diapakan saudara? Dibuat rohani. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya.
Jadi manusia duniawi itu saudara tidak bisa menerima pengajaran. Gak bisa saudara, gak mengerti, gak mudeng. Ya, apalagi untuk melakukannya. Wah, gak bisa saudara, gak nyambung ya. Makanya dikatakan susulah yang kuberikan kepadamu. Yang suka susu itu biasanya siapa saudara? Nah bayi, ya kan, anak-anak. Kalaupun yang dewasa itu suka saudara, tapi kan, nah itu pasti ya sesekali. Tapi saudara kalau bayi itu tidak akan bisa hidup tanpa apa saudara? Tanpa susu, karena memang itulah kehidupannya. Haleluya. Nah ya, masakan saudara terus disodori, nah dengan apa saudara? Dengan susu. Nah tidak ya, karena saudara sudah dewasa secara jasmani, begitu juga dengan kehidupan roh. Jadi anak-anak Tuhan yang sudah rohani suka apa saudara? Makanan keras. Suka pengajaran. Haleluya. Suka diperlengkapi, mau saudara dikikis. Manusia lamanya, manusia duniawinya itu dia suka saudara. Haleluya. Berarti dia manusia roh. Kalau dia manusia duniawi apa saudara? Dia tidak suka ya, dia hanya suka susu. Hanya suka disanjung-sanjung, disenang-senangkan ya. Kemudian ngakak-ngakak saudara ya. Nah seperti itu saudara ya. Nah datang duduk, ya dengar kemudian ya pulang begitu. Atau saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, mau datang mau tidak. Nah ya berarti dia masih apa saudara? Manusia duniawi. Berarti manusia duniawi sama dengan masih bayi-bayi secara rohani. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah, tentu Tuhan tidak inginkan seperti itu ya. Tetapi biar semuanya bisa bertumbuh menjadi manusia roh ya. Menjadi dewasa sehingga bisa menerima makanan keras saudara ya. Yang sudah dewasa saudara giginya kan sudah terlatih. Haleluya. Nah bisa makan makanan keras ya kan. Haleluya, makanya ada tulang, misalnya dia makan ayam saudara ya, bukan tulang orang Medan ya. Misalnya ayam, nah itu ya, kan ada tulangnya, sumsunya bisa digigitnya. Coba bayi saudara, mati nanti. Ya kan, bisa mati. Ya, kalau ada seorang ibu saudara, masih bayi, masih baby. Ya, 3 bulan atau 4 bulan dikasih saudara, ya tulang ayam atau tulang sapi. Wah ibunya ini perlu dipertanyakan, orang tuanya ini perlu dipertanyakan. Ini apa ini? Secara pelan-pelan ini untuk apa ini ya? Untuk membunuh anaknya kah? Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Karena belum itu makanannya. Tapi kalau sudah dewasa mau dikasih sop, di situ ada misalnya saudara sop ayam atau sop sapi atau sop apa ya. Ya saudara sebutlah. Nah kesukaan saudara. Nah kan biasa ada tulangnya kan saudara gigit kan. Atau saudara buang, singkirkan. Enggak mau, aku mau kuahnya saja. Kan tidak saudara. Haleluya. Nah karena sudah dewasa. Haleluya. Nah saudara juga sukalah pengajaran. Suka saudara firman Tuhan. Suka saudara jikalau firman Tuhan itu menegur. Haleluya. Nah ya. Untuk mengubahkan saudara ya. Nah itu buktinya, tandanya saudara sudah menjadi manusia rohani, bukan manusia duniawi. Nah ya, jadi dikatakan dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi ini Paulus ini kebingungan gimana ini cara menyampaikan firman Tuhan ya untuk jemaat Korintus ini. Karena diperhatikannya gak ada satupun mengerti. Jadi bingung dia, loh ini udah jiwa-jiwa lama ini. Udah 10 tahunan, 5 tahunan, 10 tahun atau 15 tahun. Tapi kok begitu terus ya, gak bisa juga mengerti. Ya, masih harus diberi susu. Ayo beribadah, ayo berdoa, ayo bertumbuh. Lah, kapan saudara pekerjaan Tuhan bisa dikerjakan? Kapan pekerjaan Tuhan bertambah-tambah? Kalau hanya susu diberikan saudara, ya, sehingga tidak ada pertumbuhan. Nah, jadi bukan seperti itu. Haleluya. Karena kamu masih manusia duniawi. Jadi pastikan di antara saudara ini ya. Tidak ada manusia duniawi. Tapi yang ada adalah manusia roh. Haleluya. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi. Dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Nah pastikan ya, saudara tidak ada kebencian, tidak ada iri, tidak ada sakit hati, tidak ada dendam, tidak ada dosa di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Tetapi yang ada kebenaran, amin. Yang ada adalah kekudusan, hidup benar di dalam Tuhan. Amin.
1 Korintus 1 ayat 18. Haleluya. Oke, kita ini dulu saudara ya. Roma 8 ayat 9 nanti itu 1 Korintus 1 ayat 18. Nah, kita akan berbicara dahulu tentang roh Allah. Karena tadi katakan tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Roh Allah itu apa ya? Bagaimana ya? Oke, yuk Roma 8 ayat 9. 1, 2 ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Haleluya. Jadi dia bukan milik Kristus. Jikalau dia bukan milik Kristus berarti milik siapa? Ya, milik siapa saudara? Milik siapa? Milik musuh daripada Kristus ini. Jadi pastikan saudara memiliki roh Allah. Haleluya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Katakan saya hidup di dalam roh Tuhan. Saya hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Loh, kok semakin melemah suaranya? Saya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tiap-tiap hari di dalam kehidupan saya. Amin. Tuhan menjadikannya. Tuhan menjadikannya bagi saya. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Nah ya, jadi tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Pastikan saudara tidak hidup dalam daging. Tidak hidup dalam keinginan dagingnya. Walaupun dalam tubuh itu saudara itu ada daging. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus tidak hidup dalam kedagingan. Melainkan dalam roh ya. Dalam roh, bukan hanya pada saat ibadah. Tapi tiap-tiap hari hidup saudara pastikan hidup di dalam roh. Dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Nah ya, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Nah pastikan berarti roh Allah itu diam di dalam kamu. Karena firman Tuhan berkata ya, bahwa tubuhmu itu adalah bait roh Allah. Bait rumah, tempat tinggal roh Allah. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Berarti roh Allah yang berkuasa dalam hidupmu. Ya, jika memang roh Allah diam dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus. Ya bukan milik Kristus. Nah jadi kalau dia tidak memiliki roh Kristus. Tidak memiliki roh Allah. Tidak memiliki roh kudus. Berarti dia tidak milik Kristus. Jika kalau dia tidak milik Kristus berarti ada yang memiliki yang lain. Nah kalau ada yang memiliki yang lain. Loh, berarti yang lain itu yang berkuasa di dalam kehidupan saudara. Ya, kalau dia berkuasa dalam kehidupan, nah saudara, nah pasti dia, nah ya pasti saudara akan mengikuti yang berkuasa tersebut di dalam hidup saudara. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya ini firman Tuhan yang berkata, jadi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ya bukan milik Kristus, benarlah. Karena saudara roh Kristus itu mahal. Roh Kudus itu, roh Allah yang hidup itu saudara, itu mahal ya. Haleluya. Jadi kita jangan menganggap remeh, jangan gak peduli, gak apa-apa. Hidupku begini-begini aja gak apa-apalah. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Firman Tuhan akan membawa kita lebih lagi kepada kebenarannya. Karena dikatakan jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi pastikan ada roh Kristus di dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Nah saudara harus penuhlah dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Rindukan ya. Roh Kudus saudara, berkata-kata dengan bahasa roh, bersekutu dengan Roh Kudus. Jangan malu saudara ya. Kalau saudara sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, sudah dibaptis dengan Roh Kudus, nah saudara berkata-katalah dengan bahasa roh di dalam doa saudara, dalam doa pribadi saudara. Pada saat saudara memuji menyembah Tuhan, haleluya, supaya Roh Kristus berkuasa atas hidupmu. Amin. Membuat tidak akan biasa-biasa, saudara tidak akan biasa-biasa. Saudara akan mengalami perubahan dan saudara berani untuk itu. Ya, berani saudara, berani untuk berubah, berani saudara untuk hidup benar, berani saudara untuk menjadi manusia roh. Ya, tidak malu, tidak takut atau tidak segan ya untuk menyerahkan kehidupannya. Tetapi berani kalaupun saudara masih muda. Haleluya. Nah banyak kan di Alkitab tertulis, saudara masih muda tapi sungguh-sungguh dalam Tuhan. Contohnya satu siapa saudara di perjanjian lama? Siapa?
Yusuf, aduh Tuhan kok lambat. Cepat-cepat ya, haleluya. Dia kan masih muda saudara, ya kan? Tapi dia berani menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kemudian siapa lagi? Setelah Yusuf siapa? Hah? Oke, Daud ya, oke. Daniel, siapa lagi? Kemudian siapa lagi? Loh, ayo siapa? Siapa saudara? Aduh Tuhan, Timotius ya kan? Kan masih muda. Haleluya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataan, perbuatan dan dalam tingkah lakumu dan juga dalam kesucianmu. Itu kan Timotius tuh. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, ayolah supaya Tuhan bangkitkan di hari zaman ini pemuda-pemudi. Ya di dalam Tuhan yang sungguh-sungguh. Haleluya, yang tidak biasa-biasa. Biarlah yang tua-tua saja. Nanti yang tua-tua berkata, oh biarlah yang muda-muda saja. Loh Tuhan pun bingung, jadi siapa ini mau saya pakai? Tuhan pun berkata seperti itu. Siapa ini? Yang tua berkata, yang muda-muda saja. Yang muda-muda berkata, oh yang tua-tua sajalah. Loh, gak ada berarti yang mau dipakai Tuhan. Nanti dipakai yang lain saudara ya. Dipakai ayam. Ya kan? Tuhan pakai ayam kan untuk mengisapkan siapa saudara? Iya Petrus. Nah ya, atau nanti saudara kalau nggak ada yang mau dipakai nanti, nah ini batu-batu bertepuk tangan. Nanti gunung-gunung bertepuk tangan. Jangan sampai seperti itu. Kalau Merapi nanti bertepuk tangan gimana saudara? Nggak memuji menyembah Tuhan. Nah kan terjadi nanti gempa. Nah kalau tidak ada anak-anak Tuhan yang mau. Jadi mari mau saudara. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah pastikanlah ya ada Roh Kristus. Roh Kristus, roh yang berasal dari Allah. Itu ada di dalam kehidupan saudara. Amin. Dan itu akan mengubahkan saudara. Ya, membuat saudara tidak akan sama. Pastikan itu jadi dalam hidupmu. Haleluya. Yuk Roma 8 ayat 14 sampai 16. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 16. Yuk kita baca saja bersama-sama dengan suara yang kuat kencang saudara. 1, 2 ya. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Abba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oh luar biasa ya. Jaga atribut saudara sebagai anak Allah. Sebagai anak Tuhan. Dimanapun saudara berada. Di lingkungan manapun saudara berada. Jangan berubah. Haleluya. Maksudnya jangan hilang atributnya saudara ya. Oh nanti di gereja benar-benar jadi anak Allah ya. Jalannya pun saudara diatur, perkataannya ya, tindakannya saudara diatur. Tapi kalau di luar apa itu? Nah ya, nah hilang saudara ya, itu dicabut atributnya. Nah ya, kembali kepada aslinya. Jangan seperti itu saudara ya. Haleluya. Nah bukan seperti itu ya. Itu berarti apa itu? Binatang saudara yang ini yang selalu beradaptasi dengan ini, berubah maksudnya dengan ini bunglon ya. Jangan jadi manusia bunglon. Nah ya, masuk nanti saudara ke nightclub, wow bisa dinikmatinya ya, karena memang udah biasa di sana. Tapi kalau masuk ke gereja dia pun bisa jaga, ya gayanya semuanya diatur. Nah saudara pakaiannya, mungkin sepatunya, gaya rambutnya bisa diatur. Karena mau ke gereja, ya senyum saudara, haleluya. Nah ya tapi masuk naik klub, itu atribut anak Tuhan. Wah dia bosnya di situ saudara. Ya tahu semua. Nah bagaimanapun naik klub itu tahu. Siapa yang sudah pernah masuk naik klub? Angkat tangan. Oh, malu ya? Baiklah. Perlu mengaku dengan jujur. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi bukan manusia bunglon. Haleluya. Jadi tapi menjadi anak Allah. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Nah makanya kita perlu ini roh Kristus, roh Allah itu sama saja ya. Makanya perlu kita memiliki roh Kristus. Perlu memiliki roh Allah. Haleluya. Karena siapa yang memiliki roh Allah dia akan adalah anak Allah. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Makanya dia berani mengaku bahwa dia adalah anak Tuhan, anak Allah.
Haleluya. Kalau nggak ada roh Allah itu pasti nggak bisa. Saudara pasti malu. Makanya saudara malu menginjil. Malu beritakan Injil. Saudara malu berkata, wah ini anak Tuhan loh. Malu, kenapa saudara? Ini tadi nggak ada roh Allah. Padahal firman Tuhan berkata semua orang yang pimpin roh Allah adalah anak Allah. Berarti setiap orang yang tidak dipimpin roh Allah, dia bukan anak Allah. Tetapi anak apa saudara? Ya anak-anakan lah ya. Ya atau anak duniawi tadi, manusia duniawi. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Maka jangan takut saudara hidup dalam Tuhan. Haleluya. Jangan takut saudara untuk bersaksi, beritakan Injil Tuhan. Saudara kan punya sahabat, punya teman. Masa saudara gak terbeban? Saudara doakanlah satu persatu. Haleluya. Doakan saudara. Nah ya, masa saudara nggak memiliki belas kasihan kepada teman-teman saudara. Duh, dia ini kalau nggak di dalam Kristus kemana dia nanti? Nah ya pasti ke neraka saudara, penghukuman kekal. Nah ya, makanya saudara terbebanlah, doakan saudara ya. Kapan dipimpin Tuhan saudara untuk menginjil atau membawa dia dalam ibadah? Nah bawa saudara, kunjungi, haleluya, beritakan Injil Tuhan. Amin, bawa dia pada Tuhan. Haleluya, jangan hidup untuk diri sendiri. Amin, karena ada roh Allah ya. Haleluya. Nah ya, jadi jika ada roh Allah, maka dia ada anak Allah ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Jadi jangan takut hidup dalam Tuhan. Haleluya. Jangan takut untuk beritakan Injil Tuhan. Amin. Jangan takut saudara untuk melayani. Haleluya. Jangan malu. Amin. Nah ya, karena saudara tidak menerima roh perbudakan yang membuat saudara menjadi takut. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Haleluya. Nah ya, oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Amin. Nah kenapa kita berseru ya Aba ya Bapa? Karena kita yakin bahwa kita menjadi anak Allah. Bukan hanya karena firman Tuhan, bukan hanya karena kita ini ya saudara, kita tahu ada di firman Tuhan, enggak. Tetapi karena ada roh Allah dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara yang kasih dalam nama Yesus, pastikan bahwa roh Allah ada dalam hidup saudara. Amin. Nah supaya saudara berani berkata ya Aba ya ini, ya Aba ya Bapa. Haleluya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Saudara pun berani berkata, oh saya anak Allah. Nah makanya saudara berani bersaksi. Haleluya, roh Allah itu akan memimpin saudara. Kalaupun ya kelah saudara, belum sempurna ya, perubahannya belum sempurna. Tetapi karena ada roh Allah, ada keberanian. Amin. Ada keberanian menyatakan bahwa saya anak Allah. Kenapa saya anak Allah? Karena saya sudah menerima Yesus secara pribadi dalam hidup saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Nah ya, Yohanes 1 ayat 12. Ya kan? Diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Amin. Haleluya. Nah ya kan kita harus yakin dulu. Kalau saudara tidak yakin anak Allah, bagaimana saudara mau beritakan Injil Tuhan? Bagaimana saudara mau beritakan firman Tuhan? Saudara sendiri gak yakin bahwa saudara anak Allah. Gak bisa saudara. Jadi harus yakin. Haleluya. Makanya saudara pastikan ada roh Allah, ada roh Kristus di dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara berani beritakan Injil Tuhan kepada orang lain. Karena saudara sendiri sudah menjadi anak Allah. Amin. Haleluya. Oh saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Sekarang ini banyak loh saudara ya. Dari Kedar nih Batu itu dimenangkan, diselamatkan loh. Banyak kesaksiannya. Kalaupun mereka itu dikejar-kejar, ya diusir saudara, dianiaya, tapi mereka tetap berani. Loh kita ini saudara keturunan menjadi Kristen. Nah kenapa kita saudara jadi kalah? Digenapi firman Tuhan, yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terbelakang, begitu. Jangan mau, haleluya, haleluya. Ya kan banyak kesaksian mereka. Nah dari negara-negara ini saudara ya, negara-negara tetangga kita, dari Kedar ini banyak dimenangkan, diselamatkan. Kalaupun mereka dikeluarkan dari negaranya, mereka pindah negara tetap mengikut Kristus. Nah banyak kesaksian seperti itu. Loh kita ini saudara sudah menjadi anak Tuhan. Sudah lama, kenapa kita menjadi takut?
Menjadi gak berani tuh beritakan Injil Tuhan. Kenapa kita hanya hidup untuk diri kita sendiri saja? Padahal di luar sana masih banyak jiwa-jiwa saudara yang belum dimenangkan, diselamatkan. Di sekitar tempat ini banyak ini saudara, jiwa-jiwa yang belum dimenangkan, diselamatkan. Kenapa saudara gak mau punya program? Yuk kita penginjilan yuk di sekitar tempat ini atau di sekitar SN di sana saudara. Nah harus ada kegerakannya. Haleluya. Nah itu membuktikan bahwa Roh Allah ada di dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Nah yang mau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Oke lah, puji nama Tuhan ya. Jadi pastikan memang ada Roh Allah, Roh Kristus dalam kehidupan saudara. Karena nah itu sangat penting sekali. Dengan itu saudara akan memberikan ini ya keberanian untuk bersaksi. Ya untuk beritakan Injil Tuhan dan menyatakan bahwa saudara itu bahwa sudah menjadi anak Allah. Oke lah, puji Tuhan. Yohanes 3 ayat 5. Kita baca bersama-sama dengan suara yang kuat ya. Kuat, masih pemuda-pemudi. Sudah makan tadi di rumah kan? Sudah ya, nanti makan malamnya. Sudah berdoa semua kan tadi kan? Iya, haleluya, amin yang berdoa. Yuk Yohanes 3 ayat 5, 1, 2 ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah saudara ya, jadi firman Tuhan berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan dari roh. Dari air saudara ya, dan dari roh. Dari air itu firman Tuhan dan juga Roh Kudus yang menyatakan kepada saudara. Maka saudara tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah ini kan karena pekerjaan Roh Kudus, karena pekerjaan Roh Kristus, karena pekerjaan Roh Allah. Makanya saudara berani berkata bahwa saudara sudah diselamatkan, saudara sudah menjadi anak Tuhan. Saudara memiliki hidup yang kekal. Kalau meninggalkan dunia ini, saudara memilih kepastian yang penuh akan masuk kepada surga yang kekal. Haleluya, nggak ragu-ragu lagi. Siapa yang masih ragu di sini ini tentang keselamatannya? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan saya. Nggak ada yang ragu ya? Nggak ada yang ragu. Haleluya. Tapi saya lihat sepertinya masih ada yang ragu-ragu. Benar nggak ya saya nanti masuk surga? Harus benar ya. Haleluya. Siapa yang berani berkata bahwa saya sudah menjadi anak Tuhan? Katakan saya. Lu angkat tangannya lah saya. Tapi saudara mulutnya mengaku tapi menunduk atau merendahkan diri ya. Katakan saya. Siapa yang menyatakan dirinya bahwa dia sudah menjadi anak Allah? Katakan saya. Oke, puji nama Tuhan. Nah ya, haleluya. Nah jadi pastikan Roh Allah ada dalam kehidupan saudara. Amin. Yohanes 4 ayat 24. 1, 2 ya. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya ya iya dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Jadi kalau manusia duniawi gak bisa saudara menyembah Tuhan. Karena Tuhan itu adalah roh dan kebenaran. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi harus menjadi manusia roh. Supaya bisa memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itulah pujian penyembahan yang layak yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi gak asal bernyanyi saja. Kalaupun saudara tahu misalnya pujian. Tahu kata-kata daripada pujian tersebut. Tetapi jikalau tidak ada roh Allah dalam kehidupan saudara. Itu tidak akan sampai kepada Tuhan. Karena Tuhan inginkan kita memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Harus ada roh Allah. Harus ada Roh Kudus, Roh Kristus di dalam kehidupan saudara ya. Supaya bisa menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan saudara ya. Bahkan mengalami hubungan persekutuan dengan Tuhan. Jikalau Roh Allah memang ada di dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Karena manusia duniawi saudara tidak akan bisa menerima apa yang berasal daripada Roh Allah. Manusia rohani saja yang bisa menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Haleluya.
Saya percaya kita suka saudara ya. Pujian penyembahan kita itu sampai kepada Tuhan, berkenan kepada Tuhan, saudara. Tuhan bisa menikmati dan kita mengalami persekutuan dengan Tuhan, kita mengalami pertemuan dengan Tuhan, kita bisa menikmati hadiratnya, kita bisa menikmati kasihnya, kita bisa menikmati kehadirannya ya. Berarti saat itu saudara tentu kita memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau hanya sekedar kata-kata saja ya, hanya sekedar kata-kata saja, nah itu tidak akan sampai kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi satu hal, pastikanlah bahwa roh Allah itu ada di dalam kehidupan saudara. Amin. Karena Tuhan sangat menginginkan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Oke lah, puji nama Tuhan. Yuk satu lagi, 1 Korintus 2 ayat 12. 1, 2 ya. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah saudara ya, jadi kita kan perlu pengertian-pengertian baru. Ya, kita perlu hal-hal yang baru. Nah semuanya itu bisa kita dapatkan jikalau apa saudara. Nah ya, ini seperti firman Tuhan berkata, kita tidak menerima roh dunia. Tapi roh yang berasal dari Allah. Haleluya. Kita menerima roh yang berasal dari Allah. Amin. Bukan roh yang berasal dari dunia ya. Haleluya. Supaya kita tahu. Supaya saudara tahu apa yang dikaruniakan Allah kepadamu. Amin. Apa yang diberikan Allah kepadamu. Apa yang dikaruniakan. Apa yang dianugerahkan. Apa yang diberikan Allah kepadamu. Haleluya. Nah ya. Membuat saudara semakin mengerti, semakin bertambah-tambah lagi. Tuhan menyingkapkannya, Tuhan memberikan pewahyuan kepada saudara tentang tentang Tuhan, tentang firman Tuhan. Amin. Tentang kebenarannya, tentang kehendaknya di dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Saya ingatkan sekali lagi, pastikan ada roh Allah di dalam kehidupan saudara. Ada roh kudus, ada roh Kristus di dalam kehidupan saudara. Supaya saudara tahu ya apa yang dikaruniakan Allah kepadamu. Amin. Nah jikalau saudara tahu kan itu membuat semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi bukan hanya saudara ketahui yang dari dunia ini. Kalau hanya dari dunia ini saudara ketahui, nah itu bisa satu, tidak membangun saudara, membuat saudara ketakutan, kekhawatiran. Nah kalau hanya pengetahuan-pengetahuan dunia ini yang saudara ketahui, ya kita perlu saudara pengetahuan karunia yang berasal daripada roh Allah yang menguatkan, meneguhkan kita. Amin. Untuk bisa kuat teguh hidup di dalam Tuhan, setia sampai kepada kesudahannya, bertumbuh terus menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mari pastikan saudara manusia roh. Karena roh Allah ada dalam kehidupan saudara, rindukan. Kalau saudara belum dipenuhkan dengan roh kudus, rindukan supaya saudara dipenuhkan, dibaptis dengan roh kudus. Supaya saudara bisa berkata-kata dengan bahasa roh, saudara bisa berdoa dengan bahasa roh. Saudara bisa memuji menyembah Tuhan dengan bahasa roh. Haleluya. Itu akan membangun kehidupan roh saudara. Amin. Membuat saudara semakin kuat, teguh, dan semakin bertumbuh, bertambah-tambah di dalam Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Sabtu depan kita akan sambung, mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Oke, mari yang merindukan roh Allah, mari bangkit berdiri. Dan bukakan hati saudara ya. Supaya roh Allah yang hidup memenuhi kita dan memulihkan kita. Dan urapannya turun ke atas setiap saudara. Haleluya, terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu. Haleluya, rindukan saudara, mari percaya. Ya, roh Allah itu ada bersama dengan kita. Dan siap melawat saudara. Ya, bagi saudara yang percaya. Pastikan saudara percaya, merindukannya. Mari angkat tangan saudara. Kita nyatakan segenap hati kita, roh Allah yang hidup penuhiku. Terima kasih. Syukur untuk rohmu Tuhan.
membebaskan. Mari kita nyatakan sekali lagi. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Saudara Membebaskan hidup yang terbelenggu, kebebasan dari terima. Roh Allah bekerja. memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran Terpujilah nama-Mu Tuhan. Roh-Mu akan bekerja terus bagi setiap umat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja luar biasa. Tiap-tiap hari Tuhan bagi setiap umat ini. Memimpin mereka. Membawa mereka kepada segala kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga mereka mengerti apa yang Kau karuniakan dalam hidup mereka. Membuat mereka kuat dan teguh di dalam Engkau. Tidak akan tergoyahkan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang sudah mereka terima, firman Tuhan itu menjadi milik mereka, tidak akan kembali sia-sia padamu. Tapi firman Tuhan itu bekerja bagi setiap umat-Mu ini Tuhan di dalam nama Yesus. Membuat mereka tidak akan pernah sama, tetapi akan terjadi perubahan, terjadi pembaruan di dalam hidup mereka. Dan mereka pastikan Roh Allah ada di dalam kehidupan mereka Tuhan. Bahwa mereka adalah milik Kristus. Mereka adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, sehingga keberanian yang daripada-Mu Tuhan menjadi milik mereka untuk menjadi saksi-Mu yang berkuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus yang membawa jiwa-jiwa lebih lagi kepada-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengusirkan segala penjahat setan, kegelapan Kau di dalam nama Yesus. Roh duniawi tidak peduli dengan kehidupan rohnya, mengeraskan hati keluar dalam nama Yesus, tidak percaya kepada Roh Kudus, tidak percaya pada Roh Allah, keluar menganggap remeh, keluar dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, syukur bagimu Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa bersama-sama, kita berkata amin. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Mari silakan duduk. Adakah yang baru pertama sekali beribadah bersama-sama dengan kami? Tidak ada? Oke, puji nama Tuhan. Yuk mari kita teruskan acaranya. Tuhan Yesus memberkati ya. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengerjakan lebih lagi saudara ya. Haleluya, supaya ada jiwa-jiwa baru yang diperdamaikan. Bahkan semua pemuda-pemudi bisa datang beribadah. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Haleluya. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang dikasih Tuhan. Haleluya. Ada sukacita? Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya, boleh bangkit berdiri. Kita semua sudah menjadi manusia roh, amin. Karena kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, kita mengucapkan terima kasih dulu untuk Ibu Gembala. Haleluya. Yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kita mau sama-sama katakan, terima kasih Ibu Gembala.
untuk firman Tuhannya. 1, 2, 3. Terima kasih Ibu Gembala untuk firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita mau mendengar, kembali duduk. Kita mau mendengarkan pengumuman kita hari ini. Jangan lupa besok hari Minggu, haleluya, ada ibadah kita 2 kali ibadah di tempat ini dan juga di rumah makan SNI. Di tempat ini, di ruang pertemuan Ricci jam 8 pagi, haleluya. Dan di rumah makan SNI lantai 2 jam 5 sore, haleluya. Mari semuanya, pemuda-pemudi remaja, datanglah beribadah kepada Tuhan, haleluya. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita, haleluya. Besok hari ada perjamuan kudus, haleluya. Puji nama Tuhan. Hari Senin juga ada penginjilan dan perkunjungan. Mari semuanya bisa ikut ambil bagian di dalam penginjilan perkunjungannya setiap hari Senin. Kita kerjakan, haleluya, di setiap wilayah masing-masing, baik barat, timur, utara, dan selatan, haleluya. Karena kita tadi sudah mendengar firman Tuhan, haleluya. Kita dipenuhkan dengan roh Tuhan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, untuk kita bisa pergi, haleluya, memberitakan kasih Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan kepada setiap jiwa-jiwa untuk bisa kita bawa kepada Tuhan, haleluya. Dan juga ada ibadah doa syafaat kita di tempat ini hari Jumat. Setiap hari Jumatnya jam 7:30 malam, haleluya. Mari semuanya juga pemuda-pemudi remaja, pelayan-pelayan Tuhan untuk bisa ikut ambil bagian di dalam ibadah doa syafaat. Dan hari Sabtu di tempat ini kembali ada ibadah pemuda-pemudi remaja seperti luar biasanya jam 5 sore, haleluya. Mari semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini, sore hari ini, semuanya bisa datang kembali untuk hari Sabtu depan, haleluya. Dan juga kita bawa teman-teman kita yang pada hari ini belum bisa datang beribadah, kita bawa mereka untuk bisa datang di hari Sabtu depan, haleluya. Puji nama Tuhan, demikian firman haleluya, demikian pengumuman kita pada hari ini, haleluya. Kita siapkan untuk kita mau memberikan persembahan, mari pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita satu hati, kita berdoa. Haleluya Bapa yang di dalam nama Yesus, Tuhan, terima kasih Bapa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga sudah boleh diberkati Bapa dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tiap-tiap hari Tuhan kami merindukan Tuhan, Roh-Mu Tuhan memenuhi setiap hati kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan mengubahkan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus yang menjadikan kami anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang memimpin kami Tuhan dalam seluruh kebenaran-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus saat ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk memberikan persembahan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap pemuda-pemudi remaja-Mu ini Bapa. Dalam nama mereka sudah mempersiapkan yang terbaik Tuhan dari rumah mereka masing-masing Tuhan. Mereka memberikannya Tuhan dengan kasih kepadamu Bapa, dengan penuh ucapan syukur Bapa. Di dalam nama Yesus memberkati Tuhan setiap pekerjaan mereka, perkuliahan mereka, studi mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, bahkan setiap orang-orang yang menjadi saluran berkat mereka, Engkau memberkatinya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati engkau menghancurkan segala kuasa kegelapan, pekerjaan setan dalam nama kebimbangan, keraguan. Di dalam nama tidak ada bagian atas kami, menggerutu bersungguh-sungguh tidak ada bagian atas kami. Di dalam nama Yesus kami memberi Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Dengan sukacita kita akan memberi. Haleluya. Supaya sukacita Tuhan menimpa atas kita. Amin. Amin. Haleluya. Sukacitamu mengalir dalam. Sama-sama kita serukan. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari
sukacita kami. Amin. Sebagai Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang dalam sorga. Kami syukur kepadamu Tuhan sudah memberkati, melawat ibadah pemuda-pemudi remaja ini dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Amin, Terpujilah namamu Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi setiap umatmu. Mereka menerimanya dengan sukacita dan mereka hidup di dalamnya sebab Amin, mereka melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam dalam nama Yesus. Pujian penyembahan musik celebration sudah kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah berkenan menyenangkan Engkau dan Amin, Tuhan amin. memulihkan kami lebih lagi supaya kami benar-benar memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk semua pelayan-pelayan Tuhan sudah ambil bagian dalam ibadah pemuda-pemudi remaja. Berkatilah mereka Tuhan dengan berkat-berkat yang baru dalam Amin. hidup mereka di Ya. dalam nama Yesus. Dan berkatilah setiap umatmu ini Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Demi Yesus. nama Yesus, dalam nama Yesus baik yang hadir Tuhan maupun yang tidak hadir. Supaya Sabtu depan mereka bisa bersama-sama dengan kami beribadah kepadamu Tuhan dalam nama Yesus. Dan Amin, sebentar dalam nama nanti kami akan pulang Tuhan ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai kami, roh Tuhan memimpin kami dalam nama Yesus. Supaya kami tiba dengan selamat, tidak ada kekurangan suatu apapun Tuhan. Perlindungan daripada Tuhan menjadi milik kami, kami tiba dengan selamat di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan besok hari kami akan datang beribadah Tuhan, baik itu ibadah minggu pagi atau ibadah minggu sore Tuhan dengan penuh kerinduan di dalam nama Yesus. Dan tidak satu pun di antara umat Tuhan yang meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi semuanya semakin giat melakukannya. Amin. Menjelang kedatangan Tuhan sudah semakin mendekat. Di Amin. dalam Dalam nama nama Yesus, Yesus. demi nama Dalam Yesus. nama Yesus. Dan kami sangat percaya Tuhan, biarlah Sabtu depan ibadah pemuda-pemudi lebih luar biasa, Amin. lebih berkemenangan. Haleluya. Lebih banyak lagi umat Tuhan yang datang beribadah kepadamu Tuhan. Setiap wilayah kelompok-kelompok sel akan lebih bekerja sama lagi di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dan dalam nama Yesus kami bersatu mengusirkan segala penjahat setan, kegelapan, mau celaka, penyakit, kelemahan diet manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami usirkan di dalam nama, tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menjamah hidup kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, syukur bagimu dan kami terima berkat daripadamu Tuhan. Kasih anugerah daripada Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami malam ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati.